Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dari NIM 2432002. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Proting 3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 3 Candi. Bapak Ibu Dewan Penguji, mohon kritik dan sarannya untuk video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Itu saja perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita siapkan terlebih dahulu diri kita. Apakah baju sudah dimasukkan semua? Apakah sudah rapi? Sudah? Dilihat kanan kirinya apakah ada sampah atau kotoran? Ada enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, siap dimulai ya pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas sebaiknya kita pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, masuk semua ya? Apakah sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap. Siap? Kalau sudah siap, kita masih ingat enggak tentang kesepakatan yang kita buat, tentang kesepakatan kelas di Mapel IPS? Apakah masih ingat? Yang pertama apa? Iya, menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas kita bersih, tidak ada kotoran, pasti nyaman dalam pembelajaran ya. Terus yang kedua apa? Iya, tidak boleh bermain HP saat proses pembelajaran. Dan yang ketiga apa? Ya, tidak memakai topi dalam kelas. Ada yang pakai topi? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, sebelum pelajaran kita ice breaking dulu biar semangat melatih fokus. Ada yang bawa uang? Uang semua bawa? Bawa. Uang kertas bawa? Bawa. Kalau bawa, silakan dikeluarkan uang kertasnya. Satu kelompok satu aja. Ya, terserah nominalnya berapa. 50 boleh, 100.000 boleh, 5.000 boleh, terserah. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, silakan semua berdiri. Ayo kita melatih konsentrasi kita sebelum pelajaran dimulai. Nanti kalau Bu Rahayu bilang sikut, gini ya, sikutnya diangkat gini. Kalau sakit, pegang perutnya. Kalau sikat, nanti uangnya diambil. Uangnya taruh tengah dulu. Taruh tengah. Semua taruh tengah. Sudah taruh tengah semua? Sudah siap semua? 1, 2, 3. Sikat.
Pemanasan ya. Ada yang dapat? Oh, ada yang dapat. Diletakkan lagi. Yang dapat ini memang suka uang atau memang sudah konsentrasi? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Kita mulai ya. Sudah siap? Sikut? Sikut? Sakit? Ada yang salah? Sikut? Sakit? Sakit? Sikut? Sakit? Sikat? Siapa yang dapat? Tetap ya yang dapat ya. Ini memang konsentrasi atau suka uang? Dua-duanya. Sudah konsentrasi semua? Kalau sudah, silakan duduk kembali. Sudah panas ice breakingnya? Sudah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan macam-macam dari potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami potensi dan memahami manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan terakhir, yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui persebaran sumber daya alam di wilayah Indonesia. Keempat, peserta didik membuat peta konsep. Nanti kita buat peta konsep ya. Dari sumber daya alam. Dan terakhir yaitu kita dapat bisa presentasi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, apakah masih ingat tentang pembelajaran dari minggu kemarin tentang sumber daya alam? Masih. Apa itu sumber daya alam? Ada yang ingat? Kalau ingat, ada yang tanya, ancungkan tangan. Apa itu sumber daya alam? Ya, silakan Fadil. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Ya, hampir betul. Ada yang lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah nggak ada? Jadi mengingatkan kembali ya, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Jadi catat ya, dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kemarin itu sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alamnya dapat diperbarui, itu contohnya apa? Air. Silakan, ya Pak. Air. Air? Air. Ya. Matahari. Betul sekali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang tidak akan punah, jadi ada terus. Contohnya tadi apa? Angin, air, matahari, itu yang tidak akan punah, selalu terus ada. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Ya silakan. Iya, Pak Mas. Ya, betul sekali. Jadi, kalau sumber daya alam yang tidak diperbarui itu dapat punah. Jadi, akan habis jika terus-menerus diambil. Jadi, contohnya kayak batu bara, tambang emas, kayak nikel, segala sesuatu yang di laut. Jadi, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan nanti punah. Jadi dilihat, ini gambar nomor 1 itu gambar apa? Gambar emas. Dari mana gambar emas? Dari hasil apa? Ya, hasil tambang, produksi tambang. Kalau gambar ini yang kedua, gambar apa?
Tisu biasanya dihasilkan dari apa? Ya, dari pohon. Jadi dari hutan, sumber daya alam yang berasal dari hutan. Kalau ini yang terakhir apa? Rumput laut. Dari apa? Dari laut. Jadi sumber daya yang di laut. Terus, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan benar? Bagaimana? Tidak memakainya dengan berlebih. Angkat tangan, silakan. Tidak memakainya dengan berlebih. Iya, betul. Tidak memakai sumber daya alam yang berlebihan. Jadi dipakai secukupnya, nggak boleh serakah. Dipakai kalau sedikit-sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Jika nanti banyak-banyak, maka akan menjadi punah, cepat habis. Silakan. Tadi mengacungkan tangan? Oh, tidak. Yang kedua yaitu mengapa terjadinya eksploitasi sumber daya alam? Kenapa? Karena tadi pengambilan yang terus berlebihan, jadi cepat habis. Jadi kalau pengambil sumber daya alam itu yang secukupnya saja, enggak boleh banyak-banyak. Apakah sudah siap? Silakan dibuka buku tulisnya untuk mencatat video yang akan Bu Rahayu tayangkan. Jadi ini nanti berhubungan dengan LKPD untuk peta konsep. Sudah siap? Halo teman-teman, bertemu lagi bersama di BS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sudah dirangkum? Sudah? Kalau sudah, kita bagi kelompok ya, pembagian kelompok untuk mengerjakan tugas LKPD. Apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi kalau sudah di kelompoknya masing-masing, setiap kelompok harus ada ketuanya. Jadi dirundingkan dulu siapa dari ketua kelompok. Nanti untuk membawa alat-alat. Sudah dirundingkan? Kalau sudah, ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Satu-satu. Sudah dapat semua ya alatnya? LKPD sudah ya? Nanti di dalam kertas folio itu dikerjakan sesuai di LKPD. Jadi kalau hutan tentang hutan, tambang tentang tambang, air tentang air, kemaritiman tentang kemaritiman. Apa saja biar cepat selesai. Kelompok tambang untuk mepresentasikan hasil diskusinya beserta kelompoknya. Kelompok lain silakan disimak dan didengarkan. Jika ada pertanyaan nanti silakan acungkan tangan untuk kelompok tambang yang sedang presentasi. Silakan kelompok tambang. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Dulianto, absen 27. Perkenalkan nama saya Ginta Yahya, absen 11. Perkenalkan nama Kami dari kelompok tambang akan mempresentasikan hasil kerja kita. Jadi inilah hasil kerja kita. Dan saya akan menerangkan beberapa materi dari
potensi sumber daya alam tambang. Yang pertama adalah manfaat SDA tambang. Manfaat SDA tambang adalah menyediakan material yang jarang ditemui atau limited edition yang harganya fantastis atau mahal. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika SDA tambang dieksploitasi tanpa memperhatikan lingkungan? Manusia akan kelebihan bahan-bahan atau hasil tambang seperti emas, nikel, dan minyak bumi. Selanjutnya yaitu cara untuk melestarikan SDA tambang. Caranya yaitu tidak mengeksploitasi tambang secara berlebihan dan juga memperhatikan pengambilan hasil tambang. Pengertian tambang. Tambang adalah sebuah tempat di bumi yang apabila diteliti atau diperhatikan dengan benar akan menghasilkan bahan atau material yang susah ditemui di tempat-tempat umum. Jenis-jenis Burung lari sih. Jenis-jenis SDA tambang: emas, berlian, nikel, perak, batu bara, minyak bumi, gas alam, permata. Oke, itu adalah materi yang kita sampaikan dari kelompok tambang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Untuk tambang golongan A itu contohnya apa? Ya, bisa. Ya, silakan kelompok tambang untuk menjawab dari pertanyaan kelompok lain. Untuk tambang golongan A contohnya apa? Golongan A. Kelompok lain silakan. Kelompoknya. Golongan A ya. Golongan A. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Golongan A dari tambang. Kelompok lain ada yang bisa jawab? Bantu temannya. Jadi golongan A dari tambang itu apa? Emas. Terus apa lagi? Ya, perak. Ya, batu bara. Apa lagi? Nikel. Nah, itu adalah salah satu contoh golongan A dari tambang. Hadir, ada yang ditanyakan lagi? Dari kelompok tambang? Sebutkan salah satu tambang di Indonesia yang memproduksi tambang golongan A. Itu kan PT, nama PT-nya. Bukan, nama-nama ya juga. Oh, yang pertama ada salah satu TP yang bernama PT. Freeport Indonesia. Ya, di mana? Di Papua. Ya, betul. Betul. Hadir sudah? Sudah. Sudah? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kami akan tutup dari kelompok tambang. Sekian dari presentasi kelompok tambang. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Wih, tambang. Ada yang selanjutnya presentasi dari kelompok hutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hutan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Cahyaning Tias, absen 14. Saya Ananda Wijirahayu dari absen 5. Saya Muhammad Gefar Sultan Darat, absen 25. Saya Adilinta Nanggala Prasetyona, absen 2. Saya Ditya Sani Setiawan, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan merupakan segala sesuatu yang ada di hutan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saya akan menjelaskan manfaat hutan. 1. Dapat menghasilkan oksigen karena pohon menghasilkan O2. 2. Pokoknya dapat menghasilkan bahan baku seperti furnitur dan kertas. 3. Sebagai tempat para spesies hewan yang ada di hutan ataupun sebagai tempat pelindungan agar terjauh dari hewan buas. Selanjutnya ada cara untuk melestarikan sumber daya alam hutan. Yang pertama, kita bisa melakukan tebang pilih. Kedua, melakukan reboisasi. Ketiga, memberikan sebagian tempat bagi matahari dan air hujan untuk hutan agar tanaman ataupun pohon-pohon bisa tetap tumbuh subur. Saya akan menjelaskan jenis-jenis SDA hutan. 1. Hutan produksi. 2. Hutan lindung. 3. Hutan konservasi. Saya akan menjelaskan komitmen kami mulai hari ini. Saya akan menjelaskan penyebab perubahan potensi SDA hutan. Faktor alam: 1. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, kemarau, angin puting, erupsi gunung Merapi, tsunami. Yang 2. Faktor manusia: membuang sampah di sungai, limbah industri, kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, perburuan hewan, perang. Itu tadi penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini Zar, apa? Hewan apa saja yang ada di dalam hutan konservasi? Izin menjawab. Ada hewan badak yang hampir punah. Ada juga gajah, habis itu anoa, serta hewan-hewan yang hampir punah lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silahkan Ricci. Di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok hutan. Semua sudah presentasi ya? Jadi, kalian sudah presentasi masing-masing dari kelompoknya. Ada yang tambang, kemaritiman, dan hutan.
Jadi, apa yang harus kita lakukan agar sumber daya alam kita tidak punah? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan Fadil. Tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Iya, betul. Tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan. Jadi sumber daya alam itu harus digunakan sebaik-baiknya agar tidak punah. Nanti anak cucu kita biar merasakan sumber daya alam yang sama seperti kita. Jadi kalau hutan harus menggunakan apa biar nggak cepat punah? Iya, reboisasi dan tebang pilih. Jadi setelah presentasi silakan dibuka HP-nya masing-masing untuk pretest. Di-scan. Sudah? Di-scan, kalau nggak ada barcode bisa Google Lens boleh. Sudah dikerjakan. Sudah masuk semua? Kalau nggak bisa boleh maju, boleh ke depan. Yang nggak bisa, yang sulit boleh ke depan, maju ke depan. Sudah ada yang mengerjakan? Sudah. Sudah ya, sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang kalau sudah refleksi, jadi nanti di barcode lagi refleksi, nanti ada 3 emoji atau perasaan. Pembelajaran hari ini bagaimana? Ada yang senang, sedih, atau marah? Di-scan dulu. Nanti dibilik gimana pembelajaran hari ini, perasaan kalian bagaimana? Ada 3 emoji ya. Sudah semua? Sudah semua? Sudah ya? Kalau sudah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Senang ya pembelajaran hari ini? Senang. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini. Jadi minggu depan kita akan mempelajari materi apa? Materi tentang sumber daya manusia. Hari ini kan sudah sumber daya alam. Besok minggu depan kita akan mempelajari tentang sumber daya manusia. Jadi nanti dipelajari di rumah tentang sumber daya manusia ya. Jangan lupa belajar di rumah. Jadi Nizar silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum diakhiri pelajaran hari ini. Semoga hari ini pelajaran yang diterima bermanfaat, menambah ilmu untuk kita semua. Belum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.